Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di tengah persekutuan GPIB Jemaat Sebaot Bogor yang kita laksanakan secara daring pada hari ini. Kami ucapkan selamat bersekutu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi persekutuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang boleh kita miliki sampai dengan saat ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Liat Sihotang. Indonesia Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting dalam penyatuan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Di bentangan usia ke-75 tahun, Indonesia diperhadapkan dengan sebuah pandemi COVID-19. Sebuah keadaan yang membuat kita sebagai masyarakat harus terus maju dengan disiplin menerapkan kebiasaan baru. Meskipun demikian, mari saudaraku, dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan berdiri mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat dengan tetap berdiri, mari menyambut firman Tuhan hadir di persekutuan kita.
Mari bersama kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing menyatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Silakan duduk kembali. Di hadapan Allah Maha Kuasa, mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun sebagai satu bangsa. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena banyaknya penyelenggara pemerintahan yang jatuh dalam tindak korupsi. Banyak dari kami warga negara belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. Kami membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang. Kami seringkali masih pesimis dengan kemajuan bangsa kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami tidak melakukan sesuatu tindakan kepada mereka yang haknya ditindas. Kami seringkali memegahkan diri dan merasa diri kami yang paling benar. Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau jauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhan ku
Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di saat kami mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan, Engkau berikan kami waktu untuk boleh kami bersekutu dari tempat kami masing-masing. Dan kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami memperoleh pengertian, terlebih kerinduan dalam melakukan firman Tuhan, dan kami boleh mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah, layakanlah kami, terlebih hamba-Mu ini, dalam Yesus Sang Firman yang hidup dan yang memerdekakan, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan demikian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tepat kita memperingati 75 tahun Indonesia dianugerahkan kemerdekaan oleh Tuhan. Kenapa saya mengucapkan dianugerahkan oleh Tuhan? Karena kemerdekaan itu adalah bagian dari hal yang Tuhan hadirkan bagi bangsa kita. Bahkan di pembukaan
Undang-Undang Dasar 45 pun dinyatakan bahwa ada rahmat Tuhan yang membawa bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu berarti kita mengalami sesuatu yang baru. Dari terjajah menjadi bangsa yang bebas, menjadi bangsa yang memiliki hak untuk menentukan masa depan, menentukan hari esok, dan menentukan langkah apa yang akan diambil. Dan disitulah selain kita memahami bahwa kemerdekaan itu dirayakan, disyukuri, mengandung juga ada tanggung jawab untuk kita sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan bukan sekadar euforia, bukan sekadar suka-suka, bahkan di zaman sekarang bukan sekadar kita rame-rame, tetapi itu merupakan satu tanda bahwa ada tanggung jawab yang tidak pernah lepas dari kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengisi anugerah Tuhan tersebut dalam kemerdekaan. Pembacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul yang mau mengatakan tentang kondisi ketika mereka sudah mulai beraktivitas sebagai persekutuan umat, ketika mereka mulai melakukan berbagai kegiatan. Lalu dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ada satu yang kurang, ada hal yang tidak terlakukan atau terlaksanakan dengan baik. Itulah makanya dari kesaksian yang kita baca dalam pembacaan tadi, bahwa ada sungut-sungut dari siapa? Dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan mereka bersungut-sungut karena mereka melihat ternyata pelayanan tidak bisa dilakukan secara optimal. Ada banyak orang-orang yang harus dibantu. Di sini menggunakan kata ada janda-janda yang di dalam pelayanan sehari-hari terabaikan. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan, mengalami terabaian. Oleh karena itu, 12 murid Yesus itu memanggil mereka. 12 rasul itu menjadi 12 karena Yudas kemudian digantikan oleh Matias. Dipanggillah orang-orang, para murid yang lain, dan mereka diberikan tugas. Tugasnya apa? Pilihlah 7 orang di antara kamu. Ini dia, ada syaratnya. Ayat yang ketiga, terkenal baik. Bukan orang yang terkenal atau famous atau memiliki ketenaran, tetapi orang itu harus dikenal baik. Bicara tentang karakter, bicara tentang attitude, bicara tentang kesopan santunan, bicara tentang keramah tamahan, berarti masuk di situ. Dan juga bukan sekadar baik. Di sini juga dikatakan penuh roh dan hikmat. Penuh roh dan hikmat berarti ia selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang tersebut selalu mengutamakan kepentingan Tuhan. Dan orang-orang tersebut tidak, kalau mau dibilang sekarang, sumbu pendek. Tidak berpikiran pendek. Tidak berpikiran picik. Tetapi memiliki hikmat. Sehingga ketika ia bereaksi atau merespon banyak hal, selalu hikmat Tuhan dulu yang diutamakan. Orang-orang ini diminta pilih 7. Lalu kemudian di ayat berikutnya, ayat yang kelima, disitulah terpilih ada Stefanus, ada Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan juga mereka diberikan tugas sesuai dengan peruntukan mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka dipilih dan beri tugas?
Kita kembali ke ayat 4, para rasul bilang, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Di sini jelas mulai diterapkan satu sistem manajemen pelayanan. Di sini jelas mulai diterapkan bagaimana menata layankan, bagaimana mengelola pelayanan tersebut sehingga semua bisa tercover, semua bisa terlaksana sesuai dengan peran masing-masing. Dan disinilah juga kita tahu ada seorang diaken yang menjadi martir pertama karena ia mengabarkan Injil Tuhan, yaitu Stefanus. Ibu bapak saudara, dalam persekutuan mulai dibagi peran-peran di dalam pelaksanaan pelayanan. Lalu mereka diperhadapkan kepada para rasul tersebut setelah semua murid memilih ketujuh orang tersebut. Dan mereka diberikan tugas. Tugas mereka adalah supaya ada efek dari pelayanan tersebut. Efeknya apa? Firman Tuhan tersampaikan, Injil Kristus dirasakan. Seringkali firman Tuhan tersampaikan, namun Injil Kristus tidak dirasakan. Dan ketika kita perhatikan ayat yang ke-7, ada kesaksian dari pelayanan mereka bahwa mereka bertambah besar jumlahnya. Bahkan mereka juga melihat ada sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya. Bukan percaya kepada mereka yang melayani, bukan percaya kepada 12 murid tadi, tetapi percaya kepada Sang Kristus. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa dampaknya buat kita saat ini? Ketika kita masuk di tahun pertama, merayakan, mensyukuri kemerdekaan Republik kita. Namun kita masih di masa pandemi. Kita berada di kondisi yang ternyata, ya, secara fisik, secara sosial, kita sedang tidak merdeka karena penyebaran virus corona. Kita mau diajar yang pertama, kembali melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. 1945, tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai kemerdekaan bangsa ini. Tetapi apakah ketika kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan, seluruh bangsa Indonesia memahami makna tentang kemerdekaan tersebut? Apakah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga bisa memaknai kemerdekaan itu di dalam hidup kita bersama, di dalam masyarakat? Ini pertanyaan besar buat kita. Karena ternyata ketika kita dalam kemerdekaan, justru ada situasi di mana satu sama lain saling menjajah, saling merendahkan, saling menghakimi, saling menjatuhkan. Bahkan keharmonisan sulit terjadi. Kesetaraan sulit terjadi. Toleransi masih harus dipertanyakan dan mendapatkan pertanyaan besar di dalam kehidupan kemerdekaan bangsa kita. Harus dimulai dari kesadaran. Kesadaran itulah yang kemudian akan membentuk mentalitas kita. Orang yang merdeka pasti punya mentalitas yang baik di dalam pemahaman dalam kemerdekaan tersebut. Bahkan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Kristen artinya pengikut Yesus, kita berada dalam sebuah persekutuan di gereja. Gereja itulah kita. Gereja adalah fisik. Gereja adalah bisa dipandang secara organisasi. Gereja bisa dipandang sebagai persekutuan.
Namun apa gereja? Gereja dalam bahasa Yunani artinya eklesia. Eklesia dari kata ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Itu merefer kepada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bicara tentang kamu yang keluar, telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kemerdekaan berarti bicara kita mengalami status baru. Dari orang berdosa, dari orang yang menjadi hamba dosa, menjadi hamba Allah yang setia. Adakah itu juga terjadi dalam hidup kita? Adakah kita masih menjadi hamba dosa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak menghargai sesama. Menjadi orang-orang yang mau melihat bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Adakah kita menafikan tentang kesetaraan itu? Mari Ibu Bapak, di 75 tahun Indonesia merdeka, di masa pandemi ini, kita juga diajar untuk memperhatikan orang lain. Bukan hanya saya yang harus selamat dari pandemi ini, orang lain juga harus selamat karena saya. Itulah yang juga kita tanamkan kalau kita menghargai orang lain. Mari Ibu Bapak, kita hidup di dalam kebaikan bersama. Yang kedua, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa kejadian dipilihnya para rasul ini atau para murid ini adalah karena ada sungut-sungut. Sungut-sungut berarti ada ketidakpuasan. Tapi ketidakpuasan itu diungkapkan di dalam sikap ngedumel, sikap tidak menunjukkan sebagai orang yang dewasa. Ya maaf, orang yang bersungut berarti ia tidak dewasa. Itulah sebabnya Allah murka kepada bangsa Israel karena mereka seringkali bersungut daripada bersyukur. Nah, di 75 tahun Indonesia merdeka, apakah kita masuk ke dalam golongan yang suka bersungut-sungut atau suka bersyukur? Kita akan bisa bersyukur kalau kita paham peran kita. Kita bisa bersyukur kalau kita menghargai peran orang lain juga. Seringkali kita bersungut-sungut karena kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena belum tentu kita dalam peran kita lakukan itu dengan baik. Kita menilai peran orang lain, tetapi kita tidak memperhatikan keoptimalan, kemaksimalan kita di dalam melakukan peran yang dipercayakan kepada kita. Hati-hati Ibu Bapak Saudara. Saat kita bersungut-sungut, berarti kita sedang menunjukkan kelemahan kita. Saat kita bersungut-sungut, berarti kita sedang menunjukkan kekanak-kanakan kita sebagai orang yang lupa bersyukur atas peran kita. Bukannya nggak boleh mengkritik, bukannya nggak boleh memberikan masukan, bukannya tidak boleh berbeda pendapat. Tetapi kalau hal itu disampaikan dengan cara yang tidak bijak, dengan cara yang tidak hormat, ya berarti kita harus belajar kepada anak kecil yang mereka tahu bagaimana bersikap jujur. Mari Ibu Bapak, di masa pandemi ini pun kita diajar tentang syukur itu dalam peran masing-masing untuk memutus penyebaran dari virus corona ini. Kita punya peran, saya punya peran, Ibu Bapak punya peran. Lakukan dengan baik. Tanpa perlu kita mencaci maki, tanpa perlu kita merendahkan, tanpa perlu kita menghakimi, tanpa perlu kita kemudian mengatakan, oh orang itu gagal dan saya yang berhasil. Mari kita berkaca secara iman atas diri kita. Yang terakhir Ibu Bapak Saudara, ketika Indonesia
diberikan kemerdekaan. Itu berarti kita memiliki sebuah rumah baru. Kita memiliki rumah bersama di dalam suasana merdeka. Kita memiliki rumah yang harus dibangun. Lalu apa yang kita mau buat ketika kita sedang membangun rumah tersebut? Kita harus memiliki integritas. Kita harus memiliki kesatuan kata dan ucapan. Kalau ibarat rumah, lalu kemudian ada kamar-kamarnya, jangan sampai kita kedapatan. Justru saat kita berada di kamar-kamar tersendiri itu, kita mau seakan-akan meruntuhkan rumah itu. Lalu kemudian saat keluar dari kamar itu, berada di rumah besar itu, lalu seakan-akan kita menjadi orang yang memang menopang supaya rumah itu bisa terbangun dengan baik. Yang saya mau katakan, jangan beda kata dengan perbuatan. Jangan beda ngomong di sana sama ngomong di sini. Semuanya harus setara, harus sejalan, harus sejajar. Dan disitulah kita diuji. Apakah kita masih kanak-kanak atau sudah dewasa? Apakah kita sudah memberikan kontribusi terbaik untuk rumah di mana kita ada? Baik untuk rumah Indonesia di mana kita ada, baik untuk rumah di tengah persekutuan di mana kita ada sebagai warga jemaat GPIB Sebuat Bogor, baik di rumah di mana kita ada sebagai warga GPIB yang ada jemaat-jemaatnya di 27 provinsi. Bagaimana kita berkontribusi, Ibu Bapak? Adakah hal positif? Adakah hal yang memberkati? Kita sampaikan untuk membangun kebersamaan di rumah tersebut. Mari, jadilah orang yang dewasa. 75 tahun kalau nggak ada perubahan, berarti sama saja kita masih dijajah. Dan ciri orang yang dijajah adalah hidup di dalam kebodohan, hidup di dalam kedengkian, hidup di dalam kepicikan. Kalau orang merdeka, berarti dia memiliki visi. Dia menjadi orang yang visioner. Ketika ada orang kurang, dia tahu di mana masuk untuk menopang orang yang kurang tersebut. Karena kita berada dalam satu rumah. Selamat bersyukur, Dirgahayu Indonesia. Dan mari berkontribusi sebagai warga negara, warga jemaat yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita bersama berdiri mengucapkan pemahaman iman GPIB tentang negara dan bangsa. Dengan hati dan mulut kita berkata, kami mengaku bahwa Allah sebagai sumber kuasa memberikan kuasa kepada pemerintah bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban, serta mencegah dan meniadakan kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, setiap pemerintah menerima kuasa dan wewenangnya dari Allah, serta wajib mempertanggungjawabkan kuasa tersebut kepadanya. Kedua,
bahwa pemerintah dan negara menjalankan kuasa dan wewenangnya di bawah terang Tuhan Yesus Kristus yang berfirman, "Berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan kepada Allah apa yang Allah punya." Dengan demikian, pemerintah dan negara mempunyai otonomi, tetapi otonomi ini tidak dapat mengatasi otonomi gereja sebagai tubuh Kristus, oleh karena Kaisar berada di bawah Allah. Bahwa kuasa yang diberikan kepada pemerintah itu dapat disalahgunakan karena dijadikan sebagai tujuan, sehingga timbul kelaliman, kejahatan, dan keresahan. Jika terjadi demikian, maka sebagai hakim dan raja, Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah akan menghakimi pemerintah dan penguasa. Bahwa Roh Kudus yang adalah roh keberanian akan menolong orang percaya untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, seperti yang telah disaksikan oleh para rasul. Oleh karena itu, gereja terpanggil memperdengarkan suara kenabian terhadap masalah negara, bangsa, dan masyarakat. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara wajib menaati undang-undang dan penjabarannya yang telah menjadi ketetapan bersama. Namun ia wajib memberi saran-saran perbaikan secara kritis dan konstruktif lewat saluran-saluran pengawasan demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara perlu membina rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia, membangun saling pengertian dan toleransi dalam rangka menghayati kerukunan nasional dan menggalang kemajuan bersama bagi rakyat Indonesia. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang tidak merusak kebinekaan dan kesetaraan yang telah menjadi bagian dari masyarakat warga, di mana hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi. Silakan duduk kembali. Mari satu hati naikkan doa syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk bangsa negara kami yang Tuhan anugerahkan ketika kami boleh mendapatkan atau memperoleh kemerdekaan. Dan kemerdekaan tersebut adalah bagian ketika Tuhan memberikan tanggung jawab baru sepenuhnya kepada kami untuk boleh menjalankan, mengisi, bahkan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan anugerahkan tersebut. Ajari kami Tuhan, terlebih lewat firman yang bersama kami renungkan hari ini, ajari kami untuk menjadi orang yang semakin dewasa, untuk menjadi orang yang semakin mau membawa perbaikan, menjadi orang yang memberikan suasana, kondisi yang positif di tengah persekutuan, bahkan di tengah di mana kami ada, dalam kebersamaan di rumah besar, yaitu negara, bahkan persekutuan jemaat. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan segala peran yang Tuhan anugerahkan itu kepada kami. Saat ini kami
mohon kiranya Tuhan tolong supaya firman yang bersama kami renungkan tidak berlalu sia-sia, melainkan menjadi bagian yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berkati mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka, sembuhkan, pulihkan mereka. Bahkan mereka yang menjadi korban yang terinfeksi virus corona yang saat ini sedang sama-sama kami bergumul untuk memutuskan penularannya. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Engkau hadir bagi mereka, menolong mereka. Dan Tuhan berkati juga kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami boleh tetap memperhatikan kesehatan, menjaga pola hidup sehat dan bersih, bahkan kami menjaga orang lain dengan menjaga diri kami juga sendiri. Berkati mereka yang berduka, Tuhan juga mau hiburkan, kuatkan mereka, tolong mereka memahami apa yang Tuhan izinkan mereka alami. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah ini dari tempat kami masing-masing. Bapa berkati, tolong kami, khususnya kami yang saat ini mengalami berbagai dampak dari pandemi ini. Berkati secara pribadi, secara keluarga, Tuhan berkati pasangan hidup, berkati anak-anak, menantu dan juga cucu kami. Berkati Tuhan kehidupan perekonomian kami yang juga terguncang akibat masa pandemi ini. Berkati juga Tuhan psikologi kami, berkati kami juga dalam kehidupan sosial kami, berkati kami dalam kehidupan iman secara khusus. Bapa, berkati masa depan terbaik untuk anak-anak kami yang saat ini berjuang, saat mereka berstudi, namun harus berada di rumah, menghadapi suasana yang monoton, namun Tuhan tetap hadirkan sukacita bagi mereka. Sehingga studi yang sedang mereka jalani, dapat mereka jalani dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga hadir memberikan pertolongan kepada setiap pemimpin, baik presiden hingga tingkat daerah. Tuhan juga berkati. Kami pun berdoa untuk setiap kami sebagai warga masyarakat, supaya kami juga menjadi pembawa damai di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di mana ada yang bersyukur juga di tengah 75 tahun anugerah Tuhan atas kemerdekaan kami. Berkati Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan boleh semakin menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, GPIB yang tersebar dimanapun, yang juga Tuhan berkati seluruh fungsionaris dari Majelis Sinode GPIB, bahkan kami di sini, jemaat-Mu Sebaot Bogor. Berkati di dalam pelayanan, dalam kebersamaan sebagai presbiter, baik para pendeta, diaken dan penatua, begitu juga semua unit misioner, bahkan seluruh warga jemaat, dan semua pergumulan jemaat ini Tuhan berkati. Kiranya kasih-Mu hadir, kiranya kebenaran-Mu hadir di tengah jemaat yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, di tengah syukur saat kami ada di 75 tahun kemerdekaan Republik ini. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sempurnakanlah doa kami, Tuhan, berkati mereka yang mengasihi kami, juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam pertama Tawari 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Telah 75 tahun bangsa ini merdeka. Merdeka adalah anugerah terbesar bagi orang percaya, karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Pakailah kami sebagai orang yang merdeka, yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, pemerintah-pemerintah bangsa ini. Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan, yang berdampak baik kepada bangsa dan dunia. Amin.
Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama Majelis GPIB Jemaat Zebaot Bogor mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut akan kita dengarkan sambutan dari pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Zebaot Bogor berkenan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Yang kami kasihi seluruh warga jemaat Zebaot Bogor dimanapun berada, serta para simpatisan yang selalu memberi perhatian dan kontribusi untuk penyelenggaraan pelayanan di Jemaat GPIB Zebaot Bogor. Dalam suasana situasi yang sulit ini, di mana virus corona atau COVID-19 masih menjadi suatu pandemi, bangsa kita Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Tentu saja sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, kita warga gereja Jemaat GPIB Zebaot Bogor turut mengucapkan Dirgahayu Indonesia dengan suatu harapan tentunya ke depan di usia yang ke-75 tahun ini, bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya semakin mau membuka diri untuk saling menghormati, saling menghargai, dalam rangka kita bertoleransi, sehingga kita tidak terpecah-pecah, tersekat-sekat oleh perbedaan-perbedaan di antara kita. Tetapi kita tetap bersatu. Kita tetap bersemangat. Kita tetap mempunyai cita-cita bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju lagi ke depan, menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Walaupun mungkin itu sebagai suatu mimpi, tetapi tidak ada salahnya kita mempunyai obsesi, mempunyai cita-cita dan harapan untuk mengejar bangsa-bangsa lain di dunia ini yang lebih maju, sehingga pada waktunya kita dapat berada sejajar dengan mereka. Di tengah sukacita dan kegembiraan atas Hari Kemerdekaan Indonesia, kita semua diingatkan bahwa pada masa virus corona yang menjadi pandemi yang kekuatannya luar biasa, kita semua turut berprihatin. Kita semua sehati sepikir dalam keprihatinan kita menghadapi wabah virus corona ini. Dan tidak perlu rasanya kita mencari kambing hitam, siapa yang salah. Tidak perlu kita mencari kelemahan-kelemahan, siapa yang lemah dalam hal ini. Tidak perlu kita saling mempersalahkan, tetapi yang paling baik adalah sebagai warga gereja
Kita tunjukkan bahwa kita tetap memberikan kontribusi, kita tetap memberikan partisipasi yang nyata di tengah-tengah bangsa Indonesia yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini, sehingga beban yang berat yang dialami oleh pemerintah, oleh bangsa kita menjadi sedikit ringan bebannya, karena Bapak, Ibu, saudara-saudara, warga jemaat dimanapun terus memberikan perhatian, memberikan peran serta dan kontribusinya yang konkret. Itulah sepatah dua patah dari kami selaku pimpinan Jemaat GPIB Sebaot di Bogor dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan kita di hari-hari selanjutnya, dan kiranya firman Tuhan yang bersama kita renungkan boleh menjadi bagian yang memberikan kita dorongan, motivasi, inspirasi dalam kita mengisi hari-hari saat kita mensyukuri 75 tahun Tuhan menghadirkan kemerdekaan di tengah Republik tercinta kita, Indonesia. Dan mari kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi seluruh protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan tentu kita menghidupi iman kita dalam sehari-hari. Mari bersama kita berdiri, kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 345. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang agung. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mari bersama kita menyanyikan lagu nasional kita, Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Merdeka!